Halo para netizen yang berbahagia, apakah masih berjuang mendapatkan hati doi? Untuk mengalihkan rasa galau kalian, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Hitman Agent Jun tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang agen intelijen terbaik Korea yang nekat meninggalkan pekerjaannya, demi mengejar impian masa kecilnya yaitu menjadi seorang pembuat komik terkenal. Akan tetapi hidupnya sebagai orang normal harus terganggu di saat dirinya nekat mengungkap seluruh kisah masa lalunya ke dalam sebuah komik. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada baiknya kalian hantam tombol subscribe di layar HP kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Baiklah, agar tidak membuat kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi berikut ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Jun yang sedang asik menggambar. Jun hidup sebatang kara, karena kedua orang tuanya telah meninggal akibat sebuah insiden kecelakaan mobil. Di usianya itu, bakat Jun sebagai seorang petarung sejati sudah tercium. Ia mampu mengalahkan seniornya di sekolah, yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Setelah menerima informasi tentang latar belakang dan potensi fisik yang dimiliki Jun, seorang agen intelijen Korea bernama Duk Gyo tertarik untuk merekrutnya ke dalam program pelatihan rahasia untuk membuat Jun menjadi seorang agen intelijen terbaik. Awalnya, Jun menolak karena ia bercita-cita menjadi seorang kreator komik. Akan tetapi dengan sedikit paksaan, akhirnya Jun bersedia mengikuti program pelatihan khusus yang ditawarkan oleh Duk Gyo. Beberapa tahun berselang, berkat pelatihan keras yang diberikan Duk Gyo, Jun tumbuh menjadi seorang agen intelijen kelas atas, dan berhasil menangkap adik dari seorang teroris paling berbahaya, yang bernama Simon. Di sela-sela kesibukannya, Jun masih menyempatkan waktu untuk melakukan hobinya, yaitu menggambar komik. Saat sedang asik menggambar, Jun mendapat panggilan dari Duk Gyo untuk melihat proses interogasi terhadap Simon. Setibanya di TKP, Jun bertemu dengan Chol, anak didik Duk Gyo yang sangat mengidolakan Jun. Di tengah interogasi, akhirnya Simon harus meregang nyawa, karena tubuhnya sudah tidak kuat menahan sengatan dari kursi listrik yang ia duduki. Saat itu juga, Duk Gyo menugaskan Jun untuk melenyapkan kakak dari Simon, bernama Jason, yang akan segera kabur meninggalkan Korea. Dengan senang hati, Jun menerima misi berbahaya tersebut, karena sudah lama Jun merencanakan ingin keluar dari pekerjaannya sebagai agen intelijen dengan cara memalsukan kematiannya. Karena hanya dengan begitu ia dapat meneruskan cita-cita masa kecilnya untuk menjadi seorang kreator komik terkenal. Di tengah hujan badai, tanpa ragu Jun melompat dari atas pesawat. Di saat itulah, Jun mengelabui semua orang dengan mengatakan jika parasut yang ia kenakan tidak dapat dibuka. Setelah insiden itu, semua rekan Jun menganggap jika Jun telah tewas, meskipun mereka tidak dapat menemukan keberadaan jasad milik Jun. Di sisi lain, Jun merasa sangat lega, karena telah sukses keluar dari pekerjaannya sebagai agen intelijen yang biasa mereka sebut dengan NIS. 15 tahun berselang, Jun harus dihadapkan dengan kenyataan jika kehidupannya yang sekarang tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan dulu, sebelum ia keluar dari NIS. Saat ini Jun sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Kayong. Istri Jun yang bernama Mina, merupakan tulang punggung dari keluarga kecil ini. Itu terjadi karena semua komik yang dibuat oleh Jun tidak laku dan selalu mendapatkan respon negatif dari para netizen. Kayong merasa kasihan pada ayahnya, dan menyarankan agar Jun menggambar komik yang menceritakan pengalaman hidupnya. Sebab, salah satu penyanyi idolanya telah menuai kesuksesan karena melakukan hal itu. Tentu saja Jun tidak akan mengikuti saran dari Kayong. Karena bagi Jun, itu sama saja seperti bunuh diri untuk yang kedua kalinya. Penerbit komik buatan Jun, yang bernama Gyoman, mulai merasa geram dan memberikan tekanan terhadap Jun untuk segera memperbaiki kualitas komik buatannya yang selalu gagal di pasaran. Nasib Jun sangat malang, bahkan dalam pekerjaan sampingannya sebagai kuli bangunan, Jun sering mendapatkan cacian dari bosnya. Malam harinya, Jun meratapi nasib sialnya sembari meneguk sebotol soju. Di saat dirinya sudah mabuk, tanpa sadar, Jun menggambar kisah masa lalunya saat pertama kali ia menerima pelatihan untuk menjadi seorang agen intelijen.
Keesokannya, Jun dibuat syok dan sangat panik, sebab istrinya, yang saat ini masih belum mengetahui masa lalu dan asal-usul Jun yang sebenarnya, telah mengunggah komik yang berisi kisah masa lalu Jun. 그럼 아이템 왜 이제 걸 아껴놨어? 서엽순? 됐어? 봐봐. 드디어 해치치겠어. Meskipun komik barunya langsung memperoleh respon positif, Jun tetap memohon kepada bosnya untuk menarik kembali komik barunya. Karena Jun sadar betul, jika identitasnya sampai terungkap, istri dan anaknya akan berada dalam bahaya. Akan tetapi Gyoman tak menghiraukan ucapan Jun, dan bersikeras agar Jun melanjutkan komik barunya itu. Pada awalnya, Jun tidak ingin melanjutkan komiknya. Akan tetapi setelah membaca buku catatan harian milik Kayong, yang menceritakan seluruh penderitaan yang dialami keluarganya melalui lirik lagu ciptaannya, Jun berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan komik yang berisi kisah masa lalunya itu. Kali ini, komik yang ia buat menceritakan saat di mana Jun sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap Jason, kakak dari Simon yang sebelumnya telah tewas dalam interogasi yang dilakukan oleh Duk Gyo. Dikarenakan komik buatan Jun menjadi semakin terkenal, pada akhirnya, Hyung-doo, yang merupakan salah satu pimpinan badan intelijen, mulai curiga jika sebenarnya Jun masih hidup, karena hanya ia yang mengetahui seluruh cerita yang ada pada komik itu. Akhirnya Hyung-doo bersama Chol yang kini sudah remaja, mulai menyelidiki hal itu, dan langsung datang ke kantor Gyoman, penerbit komik buatan Jun. Tak butuh waktu lama, dengan sedikit gertakan, Gyoman akhirnya bekerja sama dengan mereka untuk melacak keberadaan Jun. Di saat itu juga, Hyung-doo segera mengirim para anak buahnya untuk menangkap Jun, yang kini sedang bekerja di tempat konstruksi bangunan. Begitu anak buah Hyung-doo tiba di tempatnya, Jun langsung menyadari identitas mereka, dan langsung berlari ke dalam toilet. Dan di tempat sempit itu, dalam sekejap Jun mampu melumpuhkan seluruh anak buah Hyung-doo dengan skill bertarung yang ternyata masih ia miliki. Setelah kejadian itu, Jun bergegas pergi ke rumah untuk berkemas. Setibanya di rumah, saat Jun akan mengambil barang-barangnya, tiba-tiba para pasukan intelijen datang bersama Chol dan Hyung-doo untuk meringkus Jun. Pada akhirnya, Jun berhasil dilumpuhkan dan dibawa menuju markas agen intelijen. Di saat yang sama, kesialan terus menimpa Gyoman. Setelah kedatangan Hyung-doo, kini giliran Jason bersama anak buahnya yang bernama Jerome, datang ke kantornya untuk menangkap pembuat komik yang menceritakan masa lalunya ketika ia bertarung dengan Jun, dan di dalam pertarungan itu Jun berhasil melukai mata kanan Jason. Mau tak mau, Gyoman terpaksa buka mulut karena Jason mengancam akan membunuhnya jika tidak mengatakan keberadaan si pembuat komik tersebut yang tidak lain adalah Jun. Cerita beralih ke kantor badan intelijen, di sana Jun mengaku jika alasan dirinya memalsukan kematiannya adalah agar dirinya dapat hidup seperti orang normal dan mengejar cita-citanya sebagai pembuat komik. Akan tetapi Hyung-doo tidak mempercayai Jun, dan malah mencurigainya sebagai mata-mata karena telah mengungkapkan rahasia negara dengan menceritakan kisahnya ke dalam komik. Beberapa saat kemudian, Jun menerima telepon dari Jason, yang menggunakan HP milik Mina. Jason mengancam Jun, jika ia tidak segera datang ke tempat Jason dengan membawa Duk Gyo, Jason akan membunuh istri kesayangannya. Akhirnya Jun terpaksa menuruti permintaan Jason demi keselamatan Mina. Dengan cepat Jun mampu mengelabui Duk Gyo, kemudian menggunakannya sebagai sandera untuk keluar dari tempat itu. Jun pun bergegas pergi ke tempat Jason dengan membawa Duk Gyo seperti permintaan Jason. Di saat yang sama, lolosnya Jun membuat Hyung-doo sangat marah. Saat itu juga, Hyung-doo langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menangkap Jun. Sayangnya, mereka bukan tandingan Jun. Hanya dalam hitungan menit, Jun yang merupakan mantan top agen intelijen mampu menumbangkan seluruh anak buah Hyung-doo. Sialnya,
Setelah Jun pergi untuk melanjutkan perjalanannya, salah satu anggota Jason datang untuk menghabisi seluruh anak buah Hyungdu yang sedang pingsan setelah dihajar oleh Jun. Beberapa saat kemudian, Hyungdu tiba di TKP dan mendapati seluruh anak buahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Tentu saja Hyungdu menduga jika orang yang membunuh seluruh bawahannya adalah Jun. Di sisi lain, Gyoman yang masih belum paham situasi yang dialami oleh Jun, dengan bodohnya mengunggah komik buatan Jun yang menceritakan tentang kematian tragis yang menimpa Simon, adik dari Jason. Tentu saja hal itu membuat Jason sangat murka dan makin ingin membunuh Duk-gyo beserta Jun. Ketika Duk-gyo sedang membujuk Jun untuk menyerahkan diri, tiba-tiba Hyungdu menelponnya dan mengancam Jun, jika dirinya tidak segera menyerahkan Duk-gyo, Hyungdu akan menyakiti anaknya, yang telah berada dalam genggamannya. Akhirnya Jun memutuskan untuk menunda misi penyelamatan Mina, dan langsung berbalik arah menuju markas Hyungdu untuk menyelamatkan Kayong. Di saat yang sama, Chol yang masih memiliki sedikit kepercayaan pada Jun, dan tidak ingin anak Jun yang tidak bersalah menjadi korban, diam-diam membawa Kayong pergi dari tempat Hyungdu, dan memberitahu Jun melalui ponsel Kayong jika anaknya berhasil kabur dari tempat Hyungdu, dan sudah menunggu Jun di sebuah pelabuhan. Di saat Jun berhasil bertemu dengan Kayong dan akan membawanya pergi, tiba-tiba Chol muncul dan menodongkan pistol ke arah Jun. Chol yang tadinya berencana untuk menangkap Jun, akhirnya berubah pikiran setelah mendengarkan cerita Kayong mengenai kehidupan ayahnya yang sangat menyedihkan. Akhirnya Chol dan Duk-gyo memutuskan untuk membantu Jun menyelamatkan istrinya yang masih berada di tangan Jason. Sebelum ke markas Jason, mereka pergi ke tempat Chol untuk mengambil beberapa peralatan tempur. Untuk menyelamatkan karir Chol sebagai PNS, Jun terpaksa harus memukuli dan meninggalkan Chol di rumahnya, agar Chol tak dicurigai bersekongkol dengan Jun. Sialnya, saat akan berangkat menuju markas Jason, seluruh senjata yang sudah mereka persiapkan tertinggal di tempat Chol. Terpaksa mereka harus pergi berperang dengan tangan kosong. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Jason. Di saat Jun dan Duk-gyo menemui Jason, Kayong yang bersembunyi di dalam mobil, langsung menghubungi Chol dan memberitahukan posisi mereka agar Hyungdu dan pasukannya segera datang ke sana untuk menolong ayahnya. Di saat Jun bertemu dengan Mina, Jun akhirnya mengaku jika selama ini dirinya telah membohongi Mina, dengan menyembunyikan identitasnya sebagai agen intelijen. Setelah itu, agar Jason bersedia membebaskan istrinya, Jun terpaksa menuruti permintaan Jason untuk menyiksa Duk-gyo dengan menyetrumnya di kursi listrik, karena Jason ingin Duk-gyo merasakan kesakitan yang dialami adiknya yang tewas saat diinterogasi oleh Duk-gyo. Setelah puas menyaksikan siksaan yang dialami Duk-gyo, akhirnya sekarang giliran Jun yang akan disiksa oleh Jason menggunakan penyembur api. Beruntungnya Jun, di saat genting itu tiba-tiba Chol beserta Hyungdu dan para agen intelijen tiba di lokasi dan segera meringkus Jason beserta anak buahnya. Melihat hal itu, Jerome bergegas kabur dan bersembunyi untuk menyiapkan serangan balasan. Akan tetapi Hyungdu yang masih mencurigai Jun, malah menyuruh salah satu snipernya untuk menembak Jun, yang melawan saat akan ditangkap. Melihat hal itu, Chol berlari ke arah Jun dan menerima tembakan yang seharusnya mendarat di badan Jun. Beruntungnya, dalam insiden itu nyawa Chol masih tertolong. Di saat yang genting itu, Jerome akhirnya muncul dan mulai menembaki anak buah Hyungdu menggunakan sniper miliknya. Keadaan pun berbalik, Jason yang telah bebas langsung menembaki Jun yang mencoba melakukan perlawanan. Seketika itu, Jun pun harus tumbang dan tergeletak di lantai. Chol dan Duk-gyo mulai menyalahkan dan memaki Hyungdu, karena tindakan bodohnya itu telah memberikan kesempatan pada Jerome untuk melancarkan serangan kejutan dan membalikkan keadaan. Setelah berhasil menangkap semua orang, Jason memilih Mina sebagai korban pertama yang akan dieksekusi olehnya. Mendengar keluarganya sedang dalam bahaya, Jun yang ternyata selama ini telah mengenakan rompi anti peluru dan hanya berpura-pura pingsan,
langsung bangkit dan menembak gas yang berada di belakang pasukan Jason. Tentu saja hal itu memberikan kesempatan pada Hyungdu beserta pasukannya untuk melakukan serangan balik. Duk-gyo yang berusaha membawa Mina dan Kayong pergi ke tempat yang aman, tiba-tiba dicegat oleh Jerome. Terpaksa Duk-gyo harus menunjukkan sisa-sisa kemampuannya sebagai mantan pelatih Jun. Bermodalkan sebatang kayu, Duk-gyo berhasil menusuk bokong Jerome, kemudian membantingnya ke lantai. Di sisi lain, Jun bergegas menangkap Jason yang berlari menuju ruangannya untuk mengambil senjata. Jun bertekad untuk menangkap Jason dan menuntaskan misi terakhirnya, yang dulu sempat tertunda, karena dirinya berpura-pura tewas di saat sedang menjalankan misi tersebut. Tak disangka, dalam pertarungan itu Jason mampu menyudutkan Jun, sampai akhirnya Jun mengeluarkan jurus pamungkasnya, dan langsung menghajar Jason sampai terpental keluar dari ruangannya. Pada akhirnya, Jun pun keluar sebagai pemenang sekaligus pahlawan bagi semua orang. Setelah kejadian itu, Jun melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pembuat komik biasa, dan akhirnya ia beserta keluarga kecilnya dapat hidup dengan damai dan bahagia. Cerita pun berakhir dengan ending yang cukup membahagiakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jikalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Baiklah, saya kira cukup. Saya, Asep Mayweather beserta diri saya sendiri mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.